Oke, baik ya. Tadi sudah pelajaran apa, Cah? Yang pertama. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia dari mana? PPKN. PPKN. Oh iya ya. Bahasa Indonesia untuk PPKN ya. Kemudian tadi PPKN kita belajar tentang apa? Pancasila. Ya, Pancasila ya. Sila keempat lambangnya apa? Kepala banteng. Kepala banteng. Sila yang dilambangkan dengan rantai emas. Sila kedua. Sila kedua. Warna hitam pada latar belakang bintang emas di sila pertama melambangkan warna apa, Cah? Warna alam. Ya, warna alam. Pinter ya, warna alam. Oke deh, tadi kita sudah ke PPKN, sekarang lanjut kita ke IPS. Perhatikan baik-baik. Sudahkah muncul di layar kalian anak-anak? Sudah, Bu. Ya, oke baik. Nah, kita jalan-jalan secara virtual ya. Wah, kita bayangkan kita sekarang ada di depan Pantai Marina ya, yang di Kota Semarang saja ya. Di Pantai Marina. Ini bayangkan seperti Pantai Marinanya kita ya. Indah sekali di sore hari. Ada matahari yang hampir terbenam anak-anak. Kita, oh ya, tahu Pantai Marina kan, Cah? Tahu lah Bu, masa enggak tahu? Tahu, Bu. Tahu, tapi sudah lama nggak ke sana ya? Karena ini ditutup. Pernah pas corona. Ya, pas corona pernah ke sana. Iya, Bu Tika pernah itu waktu bulan April. Wah, rame nih, padahal ada tulisan dilarang berenang. Malah pada berenang. Aduh, kamu jangan berenang ya kalau ada tulisan seperti itu ya, menjaga diri. Foto-foto, Bu. Foto-foto saja enggak apa-apa, betul ya. Kondisi geografis di Indonesia. Kita akan belajar tentang muatan pelajaran IPS ya, mengidentifikasi karakteristik geografis di Indonesia sebagai negara kepulauan atau negara maritim dan agraris serta pengaruhnya terhadap kehidupan ekonomi, sosial, budaya. Maritim, Indonesia ini dinamakan negara maritim karena Indonesia memiliki luas lautan yang lebih besar dibandingkan luas daratan. Jadi Indonesia itu 2/3-nya merupakan wilayah perairan, sedangkan 1/3-nya itu merupakan wilayah daratan. Oleh sebab itu negara Indonesia dinamakan negara maritim. Kalau agraris, kok bisa Bu Indonesia dinamakan negara agraris? Karena Indonesia ini sebagian besar mata pencahariannya penduduknya ya betul sebagai petani. Tapi sepertinya kalau sekarang sudah tidak sebagai petani ya anak-anak ya. Banyak jadi apa? Pengusaha ya. Kan katanya Pak Jokowi, jadilah pengusaha yang sukses. Itu kalau tidak ada lapangan pekerjaan, ciptakan lapangan pekerjaan. Gitu ya. Kita lanjutkan. Nah, ini adalah salah satu foto yang Bu Tika ambil waktu Bu Tika jalan-jalan di Pantai Marina. Nah, ini Pantai Marina tenan nih Cah. Ini dulu sebelum zaman corona menyerang ya, sebelum dunia api menyerang nih, ini salah satu foto terumbu karang yang ada di sana. Lompat ke sini. Nih Cah. Oke, nah ini ya, ini wilayah peta Indonesia anak-anak. Jadi sebagian besar wilayahnya merupakan perairan, oleh sebab itu dinamakan negara maritim. Ya, ada batas-batasnya. Sebelah selatan dibatasi oleh Samudra Hindia, ada juga ini benua Australia. Sebelah timur, sebelah sini ada negara Papua Nugini. Ya, sebelah utara ada Samudra Pasifik, ada juga ini atasnya mulai dari ini Laut Cina Selatan, Cah. Dan sebelah barat ini ada Malaysia juga negaranya ya. Kemudian sebelah barat ini tetap Samudra Hindia. Ini Samudra Pasifik, kalau yang bawah Samudra Hindia. Kenapa kok namanya Hindia? Itu ada ceritanya. Nanti kapan-kapan Bu Tika ceritakan ya. Oke, lanjut lagi.
Tara. Nah, ini yang lebih jelas mana wilayah Indonesia, mana wilayah negara lain nih. Perhatikan anak-anak. Ya, Samudra Hindia. Jadi sebelah barat, sebelah selatan itu ada Samudra Hindia. Kalau sebelah selatan negaranya jelas berbatasan dengan Timor Leste. Dulu Timor Leste ini satu wilayah dengan negara Indonesia. Tetapi ketika pada masa pemerintahan B.J. Habibie, Timor Leste ini berpisah, berpisah dari wilayah negara Indonesia dan mendirikan negara sendiri. Nah, sebelah timur ada negara berbatasan dengan negara Papua Nugini. Di sebelah utara ada Samudra Pasifik, berbatasan dengan laut atau perairan Filipina, Laut Cina Selatan, negara Malaysia. Ya, Indonesia yang kecil ini kan Brunei Darussalam. Brunei Darussalam kan ini langsungnya berbatasan dengan Malaysia, tetapi tidak berbatasan langsung dengan Indonesia. Gitu ya. Jadi kalau Butika tanya, apakah Brunei Darussalam berbatasan langsung dengan negara Indonesia? Jawabannya tidak. Oke, sip. Ya, Cah ya. Butika lanjutkan. Teng, tereng, teng, teng. Nah, tahukah kalian siapa mereka dan di mana ini? Belakang kelas 1. Belakang C. kelas 1. Iya betul, belakang kelas 1C, 1B ya. Ini dulu waktu dunia api baru menyerang, Cah. Ini saat morning meeting, waktu Butika kelas, ini ada kelas 6 dan kelas 5. Waktu itu Butika, Bu Ayu, Pak Widi, kelasnya kakaknya, ya kelasnya kakaknya Mas Rama itu, Mbak Sasa, ini yang katanya itu morning meetingnya menanam jagung, ya, nanam-nanam. Ada yang berhasil, ada yang innalillahi tanamannya ya. Ini dulu sebelum dunia api menyerang. Ini masih bisa mainan di belakang ya anak-anak ya. Ini tadi nih salah satu bentuk kenampakan alam di Indonesia, karakteristik geografisnya. Nah, ini di Gunung Bromo, itu berarti geografis yang di dataran tinggi. Nah, ini adalah Butika mengambil foto Pantai Tirang. Pernahkah kalian mendengar Pantai Tirang? Tidak pernah. Ini di kota Semarang, anak-anak. Ini dekat bandara. Jadi, kalau kamu pergi itu loh, namanya lupa Butika. Kamu pernah lihat tidak pemakaman yang di jalan sebelahnya rumah sakit Columbia itu loh, Cah. Tahu rumah sakit Columbia itu? Ya kapan-kapan nih jalan-jalan lah ya. Kalau jalan-jalan tuh ngajak. Ini tapi kalau mau ke sini melalui medan perang yang sangat amat menyulitkan, Cah. Jalannya itu beletok-beletok, Cah. Tahu beletok-beletok enggak? Tahu. Kalau naik mobil nggak bisa. Kalau Butika kan belum punya mobil, jadi naiknya motor bisa sampai sini. Kalau kamu punya mobil nggak bisa sampai sini, harus jalan kaki. Pesawat, Bu. Apa? Pesawat. Naik pesawat, astagfirullah, belum sampai pesawatnya ke situ ya. Ini di sini ya, ini salah satu contoh geografis di wilayah dataran rendah. Ini perbedaan, ini di dataran rendah, yang ini dataran tinggi ya. Kemudian nih ucapan masuk. Nah, ini salah satu gambar embung ya di Bali. Nah, nih perhatikan keadaan Indonesia secara astronomis ya. Astronomis itu berarti dibatasi oleh letak lintang dan bujur ya. Kamu bisa membuka halaman 11 dan 10. 10-11 Bupenamu. Coba buka Bupenamu halaman 10 dan halaman 11. Sudah? Sudah. Ya, oke, perhatikan di halaman 11. Ada kata kunci seperti ini, letak astronomis. Ada kalimat letak astronomis sudah kamu temukan? Sudah belum? Sudah. Nah, itu digarisi, Cah, diberi garis yang api. Letak astronomis adalah letak suatu wilayah yang dilihat dari posisinya di garis lintang dan garis bujur. Di garis bawahi yang rapi, ditandai yang rapi. Sudah? Sudah, Bu. Nah, oke. Garis lintangnya juga sama, ditandai.
Garis lintang tuh garis seperti apa, Bu? Garis khayal yang melingkar secara mendatar di permukaan bumi. Ada lintang utara, ada lintang selatan, itu garis lintang. Ya, melingkar secara mendatar. Kemudian garis lintang itu juga membagi bumi menjadi dua belahan, yaitu belahan utara dan belahan selatan. Dan garis bujur kamu tandai juga garis yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan. Jadi yang lurus-lurus itu bujur namanya, Cah. Bujur ya, membentang di bawah permukaan bumi dari atas ke bawah. Kalau lintang membagi utara dan selatan, kalau bujur membagi barat dan timur ya. Nih, perhatikan letak astronomis Indonesia. Nih ya, tadi sudah dijelaskan di situ, kamu sudah tandai semua ya. Kalau letak geografis berarti letak suatu wilayah yang dilihat dari kenyataan di permukaan bumi, jadi secara nyata. Kalau astronomis dari garis lintang dan bujur, kalau geografis dilihat dari kenyataan permukaan bumi. Sudah kamu garis-garis rapi, Cah? Udah ya? Oke, Bu Tika lanjutkan. Nah, iya. Perhatikan. Letak astronomis. Nah, ini yang wajib kamu ketahui, Cah. Indonesia terletak di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Letak astronomis Indonesia yang seperti ini yang wajib kamu tahu dan kamu pahami. Pasti Bu Tika beri pertanyaan. Contohnya, misalkan begini anak-anak. Anak-anak, sebutkan letak Indonesia secara astronomis. Nah, kamu wajib menuliskannya 6 derajat LU sampai 11 derajat LS. Dan 95 derajat BT sampai 141 derajat BT. Ini tidak boleh tertukar, apalagi keliru angkanya itu tidak boleh. Nanti kita salah sampai negara lain nanti ya, tersesat kita. Nah, letak astronomis Indonesia ini ada pengaruhnya anak-anak. Pengaruhnya seperti ini. Pertama, karena letak kita yang ada di lintang utara 6 sampai 11 dan bujur timur 95 sampai 141, maka Indonesia memiliki curah hujan cenderung tinggi. Kemudian kita bersyukur mendapatkan cahaya matahari di sepanjang tahun. Jadi wilayah Indonesia itu tergolong wilayah negara yang subur. Kemudian tingkat kelembapan udaranya juga tinggi, serta kondisi tadi ini membuat tanah di Indonesia menjadi tanah yang subur, banyak hutan hujan tropis ya. Nah, sekarang tadi ke letak astronomis, sekarang kita ke letak, kita tahu dulu akibatnya apa dari letak astronomis ini ya. Jadi tadi karena letaknya astronomis seperti itu, maka wilayah Indonesia dibagi 3 bagian. Ada WIB ya, waktu Indonesia bagian barat. Ya, kita berada di Jawa, berarti waktu Indonesia bagian barat ya. Jadi WIB itu waktu Indonesia barat, WITA waktu Indonesia tengah, WIT waktu Indonesia timur. Ini maaf ya, Butia keliru nulisnya. Harusnya waktu Indonesia bagian timur. Setelah ini Butia ganti dulu. Terus, nah berdasarkan letak astronomis Indonesia itu, maka Indonesia juga memiliki iklim tropis anak-anak. Makanya kita tidak ada musim salju ya, adanya salju abadi di daerah Papua ya. Di puncak Jayawijaya itu ada salju abadi. Tapi Indonesia itu tidak memiliki musim salju seperti halnya kalau kita di Eropa. Karena apa? Karena letak Indonesia tadi, letak astronomis Indonesia. Jadi kita memiliki iklim tropis ya. Ciri-ciri iklim tropis, suhu udara yang tinggi sepanjang tahun. Rata-ratanya tidak kurang dari 18 derajat Celcius. Ini bukan 180 Celcius ya. Ini 18 derajat Celcius. Dan sampai 27 derajat Celcius. Kemudian di daerah tropis tidak ada perbedaan yang jauh antara suhu pada musim penghujan dengan suhu pada musim kemarau. Dan lamanya siang serta malamnya itu hampir sama, yaitu 12 jam. Ya, Cah. Kemudian selain itu, selain iklim tropis,
di Indonesia ada iklim musim, ada angin musim ya, angin musim barat, angin musim timur. Terus ada iklim laut. Kenapa kok iklim laut? Karena Indonesia wilayah lautnya sangat luas. Dan ada juga iklim panas. Biasanya suhu yang tinggi ini mengakibatkan penguapan yang tinggi dan berpotensi untuk sedikitnya terjadinya hujan. Makanya ada beberapa wilayah di Indonesia itu yang kekeringan. Contohnya saja seperti di Nusa Tenggara Barat, itu seringnya daerah kekeringan. Kalau yang sering hujan, berarti di dataran yang lebih tinggi, gitu ya, Cah. Itu akibat dari letak astronomis kita. Nah, sekarang kita jalan-jalan ke gunung nih. Kalau tadi astronomis, sekarang kita ke geografis. Nah, geografis tadi kamu tahu di batas wilayah Indonesia ada benua Australia di sebelah selatan dan ada di atasnya itu benua Asia. Jadi Indonesia ini diapit oleh dua benua serta tadi kamu tahu sendiri ada dua samudra, yang sebelah selatan itu ada Samudra Hindia, sebelah utara ada Samudra Pasifik. Jadi kalau Butika tanya, anak-anak sebutkan letak geografis Indonesia, kamu langsung menyebutkan Indonesia terletak di antara dua benua dan dua samudra, yaitu benua Asia dan benua Australia, serta Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Ya, begitu. Ini harus kamu pahami juga dan bisa di luar kepala langsung celing-celing-celing ketika ditanya. Oke, tadi ya sudah ditunjukkan gambar tentang batas-batas wilayah Indonesia. Kamu juga bisa lihat di buku Bupenamu. Ya, anak-anak ya. Sebelah utara ada Malaysia, Singapura, pulau-pulau lain itu yang kecil-kecil, ada juga Filipina dan juga Laut Cina Selatan. Di sebelah selatan negaranya ada Timur Leste, Australia, dan ada perairan Samudra Hindia. Sebelah barat itu hanya Samudra Hindia saja yang terlihat jelas, dan sebelah timur ada negara Papua Nugini dan juga ada Samudra Pasifik. Sebelah utara bisa kamu tambahi dengan Samudra Pasifik juga. Oke. Pulau-pulau besar di Indonesia. Ya, ada beberapa pulau besar di Indonesia, anak-anak. Yang pertama, ini pulau ya dari Sabang dulu ya, dari timur, dari barat kita ini, Sumatera. Kemudian ada pulau Kalimantan. Ada pulau Jawa yang kita tinggali saat ini. Ada pulau Sulawesi, ya. Ada pulau, ini ada Bali, Lombok. Ini ya, Bali, Lombok, Nusa Tenggara ini jadi satu nih. Provinsi Bali, ada juga Nusa Tenggara. Kemudian ada pulau Papua ya. Ada 6 pulau besar yang ada di Indonesia yang wajib kamu ketahui. Bacaannya ada di Bupena kalian halaman 13. Itu dibaca dengan sepenuh hati, ditandai dengan sepenuh hati. Ada Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali dan Nusa Tenggara serta di Papua. Ya, Butika sampai saat ini baru pernahnya di Pulau Jawa doang ini, Cah. Belum pernah ke sini-sini. Ya, kapan-kapan semoga kita semua diberi rezeki bisa jalan-jalan ke seluruh Indonesia ya, Nana ya. Nah, sudah Bu. Kemana, Cah? Kemana, Daniel? Sumatera. Ke Sumatera. Kamu lihat apa di sana? Gajah. Gajah, ya betul ya. Terkenal tuh di Lampung ya. Ada gajahnya. Sekarang kita lanjut. Nah, ini karakteristik geografis Indonesia dalam peta. Peta, pernah lihat peta, anak-anak? Pernah ya. Peta adalah gambaran seluruh atau sebagian permukaan bumi. Peta itu dibagi dua, Cah. Ada peta umumnya, ada juga peta khususnya. Kalau peta yang menggambarkan suatu daerah secara umum, berarti peta umum. Contohnya, ada peta Pulau Jawa, peta dunia. Kalau kamu ke perpustakaan itu kan ada peta-peta ya. Ada peta Provinsi Jawa Tengah. Kalau peta khusus, itu peta yang menggambarkan hal-hal khusus suatu daerah. Contohnya saja peta daerah Kota Semarang, jumlah
laki-lakinya atau jumlah penduduknya itu ada di peta khusus atau peta tematik. Nih ada contoh gambarnya ini. Kalau peta umum menggambarkan daerahnya ya, Cah. Tapi kalau peta khusus itu khusus menceritakan tentang apa? Ini yang Bu Tika tunjukkan tentang kepadatan penduduk ya. Ini ada peta umum dan juga peta khusus. Umum dan juga khusus. Nah, oke. Sampai sini dulu. Ada berapa jenis peta, Cah? 2. 2. Apa jenis apa? Peta umum dan peta umum sama peta khusus. Oke, kalau Bu Tika menunjukkan peta Pulau Sumatera, berarti itu peta apa? Peta khusus. Peta Pulau Sumatera. Peta umum. Peta umum. Tapi kalau Bu Tika misalkan peta kepadatan penduduk DKI Jakarta. Khusus. Nah, khusus. Gini, Cah, kalau umum itu menggambarkan keadaan wilayahnya ya. Ada gambar peta misalnya Pulau Jawa, Indonesia, dunia dan sebagainya. Tapi kalau yang khusus atau peta tematik tadi itu keterangan misalkan kepadatan penduduk, jumlah laki-laki, jumlah perempuan, banyaknya penduduk yang masih bersekolah. Nah, itu contoh peta khusus ya, khususon, peta tematik, peta khusus. Oke, terus sekarang nah, letak geografis Indonesia berada di antara benua apa dan benua apa? Benua Asia. Australia sama Asia. Oke, betul, Australia dan Asia. Terus samudranya antara samudra apa dan samudra apa? India sama Pasifik. Oke, Pasifik. Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Terus lagi, wilayah timur Indonesia dibatasi oleh negara mana? Timur. Papua apa? Samudra Pasifik dan Papua Nugini. Oke, betul. Papua Nugini. Bu Tika tanya negaranya ya. Kemudian lagi, wilayah selatan Indonesia berbatasan langsung dengan negara mana yang dulunya merupakan wilayah negara Indonesia. Negara apa itu? Timur Leste. Timur Oke, Leste. pinter. Timur Leste. Terus lagi, letak Indonesia secara astronomis. Nah, 6 derajat. 6 derajat. 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Oke, berarti yang itu kalian wajib pahami lagi ya tentang letak Indonesia secara astronomis dan juga geografis. Nanti diulang-ulang lagi, dibaca-baca lagi. Oke deh. 10:30 kalian Zoom dengan Bu Anggi ya. Berarti sekarang kalian Bu Tika beri makan siangnya mengerjakan Bu Pena saja, anak-anak. Silahkan kalian buka halaman 10 Bu Penamu. Sudah, Bu. Oke. Makan siang 26 Juli 2021. Yang pertama, Bu Pena halaman 10. Kerjakan ayo berlatih ya, Cah. PPKN itu, kerjakan ayo berlatih PPKN. Kemudian halaman Bu Pena halaman 11. Kerjakan ayo berlatih IPS. IPS ya, PPKN dan juga IPS. Kalian tuliskan untuk halaman 10 dan 11 di buku tugas tema. Tuliskan di buku tugas tema. Dengan tulisan yang rapi ya. Kita koreksi besok pagi. Kita koreksi tanggal 27 Juli besok pagi.
Oke. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Adakah pertanyaan? Tidak ada, sudah? Sudah. Oke, sebentar. Ketika foto dulu nanti kalau ada temanmu yang tertinggal ikut Zoom. Nah, sudah ditulis semua? Sudah ditandai semua? Sudah. Oke, anak-anak. Butika kira pelajaran hari ini cukup dulu. Silahkan kamu persiapkan diri untuk mengikuti pelajaran selanjutnya. Bahasa Inggris. Yes, bahasa Inggris ya. Sampai bertemu besok pagi dengan penuh semangat lagi ya. Jangan lupa dibaca-baca pelajaran yang sudah kita lalui di hari ini. Tentang Pancasila dan juga kondisi geografis Indonesia. Terima kasih ya anak-anak. Sampai jumpa besok pagi. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Sama-sama.